Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya suaraku kedengaran jelas nggak? Boleh konfirmasi dulu. Aman, Oke, Mas. oke, aman ya. Oke, baiklah. Mungkin sebelum kita mulai aku mau ngenalin dulu terkait kegiatan yang kita lakukan ini. Ya mungkin teman-teman di kegiatan sebelumnya udah pernah ikut ya. Jadi sebenarnya di BP ini tuh kami ngadain kegiatan sharing session lah atau talk show bareng alumni, yang mana alumninya itu adalah alumni yang udah bekerja atau enggak alumni yang sedang lanjut studi gitu. Nah, jadi insya Allah kegiatannya ini akan kita laksanain tiap pekan ya teman-teman. Nah, nanti juga kalau teman-teman ada saran, ada rekomendasi maunya alumni yang yang udah bekerja atau lanjut studi itu nanti kabarin ke kami aja, nanti kami coba usahain nyari alumni ini. Nah, untuk kegiatan ini sebenarnya non formal ya teman-teman. Jadi bebas saja nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyain ke alumninya, ke kakaknya, itu silakan ditanyain aja. Dan kegiatan ini kita berharapnya bisa jadi referensi lah buat kita sebagai mahasiswa fisika nanti setelah lulus itu kita bakal kemana gitu. Kalau mau kerja, kerjanya kemana. Kalau mau lanjut studi itu lanjut studinya di mana gitu teman-teman. Oke, mungkin sekarang ini udah hadir Kak Mainardonya. Halo Kak. Halo, halo. Halo. Oke, gimana kabarnya Kak? Baik, bentar aku nyalain kamera dulu deh. Oke, jadi mungkin sebelum mulai, mungkin aku mau kenalin dulu Kak Mei ini teman-teman. Jadi Kak Mainardo ini adalah mahasiswa fisika angkatan 2020. Saat ini menempuh studi di KAIS. KAIS itu di Korea Selatan teman-teman. Jadi kakak ini tuh dulu waktu waktu kakaknya masih kuliah itu tuh kakaknya jadi asisten dosen Bu Inge kayak di mata kuliah fisika kuantum. Ya, Ya, jadi kakaknya jadi tutornya dan tutor dari kakaknya itu apa ya benar-benar ngebantu buat lulus mata kuliah fisika kuantum karena mata kuliah fisika kuantum tuh menurut aku kalau nggak ada tutornya itu apa ya jangankan dapat indeks bagus itu lulus aja susah gitu kalau menurut aku ya teman-teman. Oke mungkin singkatnya gitu aja ya teman-teman dan Kak Mai mungkin dari Kak Mai kalau ada yang mau disiapin bahan yang mau disiapin boleh langsung dimulai aja Kak nanti kita tanya-tanyanya setelah kakak maparin materi aja. oke, oke. Tapi sebelumnya ini kayaknya dari gara-gara habis ngelihat jadwal aku nggak sempet nyiapin PPT sih. Oh, Jadi ini nggak apa bisa ngasih beberapa apa sih namanya kayak hal-hal yang perlu dijelasin buat pembukanya gitu. oke boleh-boleh kami. Suara aku kedengeran jelas nggak? Kedengaran Kak, kedengaran. Minimal perlu kayak poin-poin yang perlu outline-outline-nya yang perlu diiniin biar arahnya kelihatan. Ada nggak Mas Ronaldo itunya apa Oh, kayak sorry, sorry. Aku kira tadi kakak lagi nyiapin apa. Oke. Eh, oh enggak, aku nanya mau minta oh, kayak minta outline-nya gitu yang oh, perlu untuk outline-nya sebenarnya. seminimal-minimalnya di ini. Oh, oke. Untuk outline-nya sebenarnya nanti ya bebas sih kakak mau jelasin apa. Cuma mungkin kakak bisa jelasin dulu waktu kuliah itu tuh apa pengalaman kakak waktu kuliah itu gimana. Terus juga apa waktu kakak nyari beasiswa, aku nggak tahu kakak ke Korea tuh beasiswa atau gimana. Nah, itu tuh caranya gimana. Terus mungkin boleh dijelasin juga kenapa kakak milihnya KAIS gitu ya. Terus bidang studi kakak di sana tuh apa gitu. Apakah masih fisika atau bidang yang lain gitu. Paling gitu-gitu sih Kak. Oke, mungkin sebelumnya
Ya mungkin aku bakal sedikit banyaknya mungkin nyeritain pengalamanku yang ngebawa aku ujung-ujungnya kuliah di sini kali ya. Ya, boleh-boleh, bebas, Kak. Oke, jadi kenalin semuanya, namaku Mainardo. Harusnya kalau di sini yang minimal angkatan 2021 mungkin banyak yang lumayan kenal. 22 mungkin ada cuma sedikit. Di 23 kayaknya malah nggak pernah ketemu sama sekali. Ya. Oke. Oke, jadi dulu aku waktu di ITB, di Fisika ITB itu, waktu ngerjain TA atau waktu tingkat akhir itu, topikku masuk ke kelompok keilmuan fisika teori dan teoretik energi tinggi di FTET, yang mana sebenarnya kan FTET itu harusnya ke arah-arah kosmologi gitu-gitu ya. Ya. Waktu itu aku ngerjainnya seputar komputasi quantum computing. Itu juga gara-gara ke-influence pengalamanku sempet ikut apa sih namanya itu istilahnya? Oh itu apa? Research internship di KAIS di tahun 2023 gitu. Jadi awalnya aku waktu itu udah siap-siap mau ngerencanain ngedalemin buat ke fisika partikel gitu buat TA. Cuma waktu itu dapat kesempatan magang di KAIS. Habis itu lab di KAISnya ngerjain quantum computing gitu. Jadi waktu itu sih mikirnya, oh ini kalau misal topiknya yang ku kerjain waktu itu ku lanjutin buat TA, kayaknya lumayan juga. Jadi kayak apa ya, preliminary researchnya udah dilakuin gitu. Jadi tinggal nanti dibuat TA dikembangin lagi lebihnya. Di waktu itu jadinya ngerjain tentang optimasi optimasi apa namanya, penyusunan array dari atomnya quantum computer yang berbasis atom netral. Jadi secara umum quantum computing itu medianya banyak gitu. Nggak kayak nggak kayak komputer konvensional. Komputer konvensional kan masih bergantung kepada elektron ya, buat logic gate-nya gitu-gitu kan. Logic gate-nya komputer biasa itu kan pakai transistor yang banyak banget gitu yang ngebentuk logic gate. Nah, kalau di quantum computing itu logic gate-nya bisa dari berbagai sumber gitu. Pokoknya selama ada materi material atau ada suatu benda yang bisa dimanfaatin apa namanya, kondisinya atau state-nya, terutama kalau state-nya itu bisa dimanipulasinya, setidaknya harus punya dua state yang berbeda dan gabungan apa atau superposisi dari kedua state itu gitu. Contoh-contohnya itu bisa dari elektron juga bisa, atau spinnya elektron biasanya, atau atom netral bisa. Nah, kebetulan atom netral yang aku kerjain itu namanya Rydberg atom. Terus yang mungkin yang lebih banyak umumnya didengar mungkin yang berbasis ini superkonduktor. Superkonduktor itu yang lumayan terkenal. Habis gitu, yang lumayan baru-baru ini lumayan hot topiknya itu, kalau kalian pernah baca, Microsoft kan habis bikin quantum chip pakai apa ya kemarin? Topological matter, material topology. Ya, jadi mungkin itu sih previewnya kalau terkait topiknya sendiri. Nah, gimana caraku buat daftar? Waktu itu karena sempat magang di KAIS, jadinya kan lumayan apa ya, kayak lumayan mengenal budaya dan suasana riset di sini. Dan waktu itu ngerasa lumayan cocok gitu sama akunya sendiri. Soalnya terutama yang apa ya, kalau dibilang suasana risetnya di sini itu susah ditemuin di Indonesia. Kenapa?
mungkin ini nggak cuma di kampus yang aku daftar, tapi di kampus-kampus lain. Mereka itu hal-hal yang terlihat jelasnya itu kayak apa ya? Semangat eksplorasi dari orang-orangnya itu lumayan tinggi gitu. Bahkan semenjak kecil. Aku sempat beberapa lihat juga ada misal anak-anak yang masih S1. Itu aku ada beberapa kenalan. Di antaranya ada orang Koreanya juga. Dan mereka itu kebanyakan udah punya arah yang lumayan jelas gitu, Kak. Udah lumayan terarah buat ke depannya. Jadi mereka masuk kuliah, sebelum masuk kuliahnya itu bahkan mereka udah kebayang gitu. Aku kalau masuk kuliah ini, jalur karirku aku mau kayak gini. Kayak mereka itu udah bener-bener kelihatan gitu, kayak passionnya dari mereka itu bisa ditanemin dari awal gitu. Jadi sebelum mereka menjurus ke dunia perkuliahan yang udah lumayan spesifik, mereka udah mikirin matang-matang. Nah, itu salah satu motivasinya kenapa aku suka. Soalnya, jujur aku sendiri, awalnya masuk fisika itu pingin ngegelutin di bidang riset dan akademisi gitu. Cuma, em, di beberapa saat kok mikir, kalau misal di dunia riset, apakah bisa sustain terus-terusan, apalagi kalau di Indo gitu. Jadi, aku mikir, aku ujung-ujungnya hal yang bikin aku apa berpegang teguh ke jalurku pengen ke riset terus itu gara-gara pengalamanku waktu dulu di KAIS itu. Terus sama ini sih orang-orang di sini tuh lumayan apa ya, etos kerjanya lumayan tinggi. Jadi karena aku dulunya agak agak males-malesan, jadi aku pengen memperbaiki sikapku supaya bisa lebih serius lagi. Sama apa lagi ya? Oh iya, nah kalau misal spesifik di KAIS-nya sendiri, itu jalur masuknya itu biasanya setahun dibukanya 3 kali. Aku nggak tahu kampus-kampus lainnya di Korea gimana kalau misal ada yang pingin lanjut studi di Korea juga. Cuma kalau KAI spesifiknya itu dibuka 3 jalur. Biasanya dibuka buat spring, itu biasanya bukanya di bulan Agustus sampai September. Agustus sampai September itu yang spring, terus yang fallnya itu bukannya 2 jalur, ada fall yang early sama fall yang regular. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuma yang early itu berarti kalian daftarnya lebih cepat aja. Jadi kalian bisa dapat keputusan diterima atau enggaknya lebih cepat gitu. Nah itu kalau yang early kalau nggak salah bulan apa ya? Desember kalau nggak salah, November Desemberan. Kalau yang regular fall-nya itu di bulan, bentar, coba aja. Bulan Maret. Di bulan Maret, ya. Nah, kalau kalian daftar di KAIS, itu waktu kalian daftar, kalian bisa langsung apply scholarship-nya dari KAIS. Jadi, kalau kalian cuma daftar yang itu, jadi nanti kalian waktu diterima, itu udah pasti dapat scholarship-nya juga gitu. Tapi kalau kalian daftarnya 2 jalur, misal yang KAIS scholarship, terus yang satu lagi, yang pendanaan pribadi misal, kalian bisa jadi diterima, cuma scholarship-nya nggak dapat. Jadi, kalau saranku, kalau misal bener-bener emang pingin dapatnya yang scholarship, yang diisi cuma yang scholarship-nya aja gitu waktu daftar. Kecuali kalian sebelumnya udah daftar kayak program ini ya, kayak GKS, kalau pernah tahu, Global Korea Scholarship, kalau nggak salah namanya. Nah, itu dia tuh, apa sih, istilahnya mirip kayak daftar ini, apa, kayak daftar Max, Monbuko Gakusho, yang punya Jepang. Jadi, kalian bisa keterima dulu kampusnya, baru apply itu, apply GKS-nya, atau
kalian apply GKS-nya, baru apply kampusnya. Ya, masalah bagusan yang mana, itu mungkin preferensi ya. Kalau yang GKS itu soalnya, kalau kalian nggak punya profisiensi bahasa Korea, kalian perlu sekolah bahasa setahun dulu kalau nggak salah baru bisa kuliah. Iya. Nah, selain itu, salah satu beasiswa yang lumayan bergengsi juga di Korea itu namanya beasiswa ini, Hyundai Motor CMK Scholarship. Nah, itu aku nggak terlalu tahu dia ada yang daftarnya lebih dulu atau enggak, tapi di beberapa kampus yang sudah afiliasi sama Hyundai CMK ini, itu kalau kalian udah keterima kampusnya, kalian bisa apply buat beasiswanya juga gitu. Soalnya beasiswanya ini tuh cuma dispesifikin buat ke mahasiswa-mahasiswa ASEAN. Jadi probabilitas kalian dapat harusnya lebih besar soalnya ya cuma ASEAN aja gitu yang diseleksi. Dan mahasiswa ASEAN yang tiap tahun masuk mungkin nggak sampai 100. Aku nggak tahu pastinya, cuma yang pasti kayaknya nggak mungkin nggak sampai 100. Jadi harusnya probabilitas kalian buat dapatnya lumayan tinggi. Habis gitu terkait terkait sistem pendaftaran juga. Nah, buat aku daftar di KAI sama beasiswa tambahan yang Hyundai itu, aku nyiapin beberapa hal sih. Dan untungnya aku punya beberapa pengalaman juga, jadi itu yang ngebantu aku juga buat puji Tuhannya dapat kampus KAI sama beasiswa Hyundai-nya. Itu dari pengalaman-pengalaman asisten kuliah, itu jelas berguna soalnya salah satu hal yang kalian bakal dilihat itu CV kalian gitu. Nah, kalau CV kalian ada pengalaman asisten tutor atau asisten praktikum, asisten eksperimen dan lain-lain itu bakal berguna. Habis itu pengalaman riset, kalau misal kalian lanjut studinya emang pengen ke arahnya riset itu berguna juga. Cuma kalau ke arahnya mau nggak ke riset ya berarti pengalaman-pengalaman internship ke yang lain juga, ke internship ke tempat kerja dan lain-lain itu juga yang pasti juga bisa kepake juga. Habis gitu, ini sih banyak-banyakin koneksi sama dosen. Soalnya kalian pasti butuh minta surat rekomendasi buat daftar ini itu. Jadi kalau bisa kalian kenal atau setidaknya kalian kalau mau ngincer satu dosen tertentu gitu, yang topiknya kalian cocok, kalian setidaknya pernah jadi asistennya beliau gitu. Cuma nggak harus sih, nggak harus jadi asistennya beliau. Cuma ada bagusnya, ada baiknya. Mungkin yang bisa, yang aku keinget buat maparin mungkin segitu. Oke, Kalau misal ada yang mau nanya boleh. oke, baiklah. Makasih Kak Ame atas pemaparannya. Mungkin sembari nunggu teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, ini bebas saja ya teman-teman. Mau nanya ke kakaknya, mau nanya tentang apa juga bebas. So mungkin sembari teman-teman nyiapin pertanyaannya, kalau ada yang mau ditanyain, mungkin aku mau nanya ke Kak Ame juga. Eh, Sebenarnya tadi kan kakak bilang ya, kakak tuh mau ke KAIS tuh karena yang pertama udah pernah internship ke sana, terus juga cocok gitu sama topik risetnya. Nah, kira-kira ada pertimbangan lain nggak Kak? Misalkan ini kan KAIS ini top berapa ya? Top 100 universitas terbaik di dunia gitu. Kira-kira Kakak ada ngelihat apa ya? Misalkan gini, kan di perankingan universitas tuh ada yang apa? Perankingan by subject gitu ya Kak ya.
Nah, Mm-mm. kira-kira kakak ada apa ya? Ada opsi buat ke universitas lain nggak yang mana dia mungkin lebih baik dibanding universitas yang dikasih itu dalam bidang komputasi kuantum gitu. Itu tuh kira-kira pertimbangannya gimana gitu Kak, kalau mau nyari universitas gitu. Oke, kalau misal secara idealnya sih sebenarnya kalau misal mau cari topik riset komputasi kuantum yang bagus, dan ini mungkin kalian kalau cari topik-topik yang lain juga pasti ada kampus-kampus topnya juga. Yang pasti yang quantum computing ini sebenarnya yang paling bagus dan fundingnya paling kencang itu di US. Tapi waktu itu ya ada banyak beberapa pertimbangan juga. Antaranya ya pertimbangan keluarga juga. Terus ada pertimbangan waktu itu ini sih apa sih periode pendaftaran. Sebenarnya waktu itu aku sempat pingin daftar ke Erasmus yang topiknya quantum science. Cuma waktu itu sempat kelewat kan. Habis gitu kalau mau daftar yang batch selanjutnya, ntar kuliahnya masih lama gitu. Mhm. Kayak kalau aku daftar yang batch, kan aku ketinggalan batch yang berangkatnya 2024. Nah, kalau misalnya aku ikut yang berangkatnya batchnya 2025, pengumumannya itu masih nanti bulan Meian kalau nggak salah, terus berangkatnya masih September gitu. Atau Agustus lupa. Nah, itu kayaknya udah terlalu lama dari aku lulus, soalnya emang dari akunya sendiri pinginnya lulus. Kalau bisa langsung kuliah lagi gitu, Hmm. nggak mau jeda kerja dulu. Jadi, dan pas itu emang KAIS juga buka periode pendaftarannya juga cocok. Jadi akhirnya mutusin buat ke KAIS. Sebenarnya waktu itu aku juga sempat consider ke Jepang waktu ngeliat-ngeliat topiknya, tapi ngeliatnya agak kurang cocok gitu. Soalnya mereka kebanyakan topik riset quantum computingnya itu ada di Departemen Engineering. Yang mana sebenarnya aku pinginnya ngambil sudut pandang risetnya itu dari masih di arah fisikanya gitu, nggak mau ke arah tekniknya. Di gitu sih. Kalau misal Ya. ke US, em, kalau misal belum dapat beasiswa yang benar-benar settle di awal kayak LPDP gitu-gitu, kayaknya aku masih belum mau. Hmm. Soalnya kan di US lumayan ya. Kayak apa ya? Kalau misal nggak dapat beasiswa tuh uang kuliahnya doang aja udah mahal banget jadi susah. Kecuali Hmm. dapat LPDP. Tapi LPDP ada tuntutan buat balik juga. Jadi kalau misal ketemu, mungkin aku waktu itu eksplornya emang nggak terlalu banyak ke US, soalnya belum kepikiran ke sana. Jadi tapi kalau teman-teman ada yang udah explore, emang pingin kuliah ke US dan udah punya skema kayak harus daftar apply beasiswa ini itu ya silakan aja. Hmm. Waktu itu emang sengaja nggak explore banyak ke US soalnya nggak pingin ke sana. Jadi Hmm. gitu. Oh, berarti sebenarnya udah pernah ngelirik kampus lain juga ya Kak ya, sebelum di KAIS Iya. ini. Mungkin ini sih Kak, terkait topik Kakak ini, apa ya, mungkin dari kami ini topik ini cukup awam, komputasi kuantum. Dan juga tadi Kakak bilang kalau di Indonesia, terutama di bidang riset itu masih apa ya, prospeknya masih kurang lah, kurang lebih aku nangkapnya gitu. Kira-kira kalau di luar itu prospek di bidang komputasi kuantum tuh kayak gimana ya Kak? Maksudnya apakah kita bakal kembali ke riset atau apakah kita bakal bisa terjun ke industri kalau di luar negeri itu tuh gimana Kak? Oke, terkait bidang komputasi kuantum sendiri, kalau misal ada yang main sahamnya luar negeri, pasti beberapa ada yang tahu kalau misal startupnya quantum computing itu harga stoknya lumayan tinggi belakangan ini. Nah, itu disebabkan karena sebenarnya kalau ada yang bilang ada yang membangun sentimen supaya hype-nya tinggi juga bisa juga. Cuma kalau dari aku sih sebenarnya penelitian
komputasi kuantum ini tuh hasil-hasil penelitiannya sendiri tuh ya bakal banyak kembalinya juga ke dunia riset gitu. Jadi kalau misal ke dunia-dunia komersil kayaknya masih agak kurang. Dan misal kalau mikirnya berharap, oh penelitian komputasi kuantum nih kalau misal akhirnya kuantum komputernya udah ada, ujung-ujungnya bakal bisa dikomersialisasi dijual umum gitu, kayaknya masih susah. Cuma setidaknya kalau mau punya pengalaman di dunia industrinya, itu ada, cuma industri-industri quantum computing itu biasanya mereka itu ngejual jasa, ya jasa dalam tanda kutip, jasa buat nyediain platform, kayak buat cloud cloud computing gitu. Nah, cloud computing itu istilahnya kalian ngelakuin komputasi. Cuma kalau kalian biasanya komputasi di laptop kalian itu kan pengolahan atau pemrosesan kode kalian itu dilakuinnya oleh perangkat laptop kalian gitu. Misal di CPU, GPU, dan lain-lainnya. Nah, kalau cloud computing ini, itu kalian bikin code-nya lewat laptop kalian. Tapi nanti code kalian itu akan dikirim ke sentral komputernya, yang mana kalian nggak bisa ngeliat komputernya secara langsung. Nah, itu komputasinya bakal remote gitu. Nah, itu industri-industri kuantum tuh kebanyakan ke arah sana. Jadi mereka ngebuka jasa cloud computing. Yang pakai siapa? Kebanyakan cloud computing ini kan apa namanya kekuatan komputasinya kan lumayan tinggi, yang mana komersil pasti nggak terlalu butuh. Jadi ujung-ujungnya ya yang menggunakan jasa cloud computing ini ujung-ujungnya bakal di dunia riset juga gitu. Tapi industrinya juga sekarang lumayan lagi banyak-banyak berkembangnya sih. Terutama yang barusan keluar yang katanya Microsoft nemuin bikin quantum chip berbasis yang tadi aku bilang itu, berbasis topological material itu juga ngebuka peluang riset dan mungkin bisa dibilang ngebuka peluang komersialisasi juga gitu. Soalnya dengan temuannya Microsoft ini bisa ngebuat komputasi kuantum itu apa ya? Lebih mudah dikomersialisasi karena salah satu hambatan dari komputasi kuantum itu mudah keganggu noise sama lingkungan. Kalau kalian tahu elektron itu kan selama ada sirkuitnya ya udah dia bakal ngalirnya ke sana-sana aja kan. Paling-paling apa sih namanya? Jeleknya elektron itu bisa ngebikin sirkuitnya panas saja karena ada disipasi daya. Nah, kalau quantum computing itu tantangannya banyak. Soalnya kalau kalau aku ngomongin ke arah sini bakal terlalu terlalu advance buat yang nggak terlalu pernah belajar tentang komputasi kuantum. Jadi, mungkin singkatnya, em, sistem penyimpanan informasinya itu gampang terpengaruh sama lingkungan gitu. Anggap aja kasarannya kayak di dunia di dunia sehari-hari ini kan banyak gelombang elektromagnetik yang nggak kelihatan. Nah, itu sistemnya kalau misal kepapar sama gelombang elektromagnetik dikit aja itu bisa hasil pengukurannya beda dikit gitu. Dan beda dikitnya itu pengaruhnya besar. Nah, jadi tantangannya masih besar dan yang ditemuin sama Microsoft ini mereka ngeklaimnya dengan menggunakan sistem qubit yang mereka pakai itu bisa ngurangi pengaruh noise dari lingkungannya, terus mini miniaturisasinya lumayan prospek gitu. Jadi ya semoga dunia komputasi kuantum lumayan berkembang dari satu. Oke. Cuma sayangnya kalau di Indo itu kalau mau penelitian komputasi kuantum yang benar-benar eksperimennya itu agak susah. Soalnya kayaknya kalau sepengetahuanku nggak ada yang punya komputer kuantum yang skala riset gitu.
Itu BRIN pun mereka punya komputer kuantum, cuma komputer kuantum yang udah jadi. Oh ya, salah satu industri kuantum itu ada juga yang ngebikin komputer kuantum yang skala kecilnya, cuma aku lupa, coba aku cek ya. Seingatku BRIN itu punya komputer kuantum, cuma aku lupa mereknya apa, tapi bitnya apa qubitnya nggak bisa terlalu banyak. Qubit itu satuan informasi terkecil di quantum computing. Jadi kalau di komputer konvensional ada istilah bit, itu di istilah komputasi kuantum kita nyebutnya qubit atau quantum bit gitu. Mungkin aku tadi banyak ceritanya, agak banyak yang ku elaborasi dari pertanyaan utamanya, tapi semoga Nah, bisa ya. membantu. Berarti sebenarnya apa ya, bidang ini tuh eh, berkaitan apa? Kalau di luar negeri itu ya meskipun dia masih di bidang riset ya, eh, tidak menutup kemungkinan bisa dikomersialisasikan juga kayak. Bisa jadi kalau misal nanti ada temuan-temuan Hmm. mengejutkan lainnya di kedepannya. Cuma Soalnya kan, ya kenapa? ya cuma kalau di luar itu lebih mendukung aja gitu buat ngelakuin riset di bidang ini gitu dibanding di Indo ya kayak. Iya, soalnya kayak apa ya? Skala labnya aja, setup alatnya kayaknya harganya bisa bisa MM-an kayaknya. Nah, Minimal itu. minimal kayak. Oke, dari teman-teman di sini ada yang mau tanya tadi, Adriel? Oke, silakan Adriel. Ini sih Kak, jadi kan kalau dari aku sendiri aku juga kurang tahu ya terkait kuantum begini. Eh, tapi kalau dari Kakak sendiri selama di lab sana, apakah dari pemerintah Korea itu sendiri apa mendukung nggak dalam riset kuantum ini? Mungkin dalam bidang funding ya, karena kan kalau aku tahu sendiri, mungkin di lab aku sama teman-teman aku yang lain, itu beberapa penelitian yang agak kompleks itu perlu uang sendiri gitu. Kita nge-cover pakai uang kita sendiri gara-gara ya fundingnya kurang ataupun kayak kemarin kena efisiensi. Nah, kira-kira kalau dari eh lab kakak sendiri itu mudah nggak ya dapat funding ataupun dapat pembiayaan gitu? Pasti. Oke. Sebenarnya iklim penelitiannya Korea itu lumayan bagus. Yang ditandain pemerintah Koreanya sendiri itu dalam segi funding ke dunia riset itu cukup besar gitu. Meskipun yang aku dengar mungkin belakangan ini agak sedikit dikurangin, cuma tetap masih lumayan besar gitu. Nah, selain itu banyak juga penelitian di sini itu disupport juga sama badan-badan swasta. Kayak apa ya? Industri paling besar Korea mungkin yang kalian pernah dengar kayak Hyundai sama Samsung ya. Nah, itu dua industri itu juga lumayan getol buat gelontorin dana mereka buat riset gitu. Yang mana hal itu agak sulit ditemuin di Indonesia kayaknya. Soalnya apa industri swasta Indonesia kan, bentar, nggak apa-apa nggak sih ngomong ini? Kayak nggak apa-apa deh. Ya. Luma kayak apa ya? Result oriented gitu, terlalu terpaku sama hasil cuma nggak mau menghargai prosesnya. Jadi Hmm. itu. Sebenarnya kalau aku baca-baca dan mungkin menurutku juga ini salah satu apa ya? Salah satu parameter yang cukup penting itu kalau kalian bisa nemuin suatu penelitian itu lebih fundingnya lebih banyak dari industri swastanya gitu daripada porsi pemerintahnya. Karena porsi dari pemerintah mungkin nggak bisa sebesar itu kan. Cuma kalau dari industri-industri swasta yang lumayan besar harusnya mereka rela buat ngeluarin R&D sebesar itu. Dan kalau nggak salah aku pernah lihat ada yang bikin komparasi antara apa ya investasi ke dunia riset antara pemerintah sama swastanya di berbagai negara, dan negara-negara yang lumayan maju di bidang ipteknya itu rasio investasi swasta itu lebih besar daripada
punyanya negara gitu. Meskipun punya negaranya udah besar, tapi ternyata dari swastanya masih lebih besar lagi. Yang mana berbanding terbalik sama di Indonesia, waktu itu aku pernah lihatnya, di Indo itu masih lebih besar di negaranya, dari pihak negara. Cuma ya dari negaranya aja lumayan kecil gitu, apalagi dari swastanya. Jadi gitu paling. Oke, mungkin dari Yadi ada yang mau ditanyain, silakan Di. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bang buat kesempatannya. Kalian mungkin saya Hadi Bang dari Fisika 22. Jadi sebelumnya juga mohon maaf bila pertanyaan saya ini udah pada ditanyain karena saya baru join agak di tengah-tengah meeting ini ya. Jadi sebenarnya kan sekarang saya juga sedang mengambil ini ya Bang, kayak semacam topik general TA untuk besok tuh terkait komputasi kuantum gitu kan, quantum machine learning gitulah. Tapi sebenarnya saya pun sendiri juga masih belum mengetahui sampai seluk beluknya Bang gitu Bang. Jadi mungkin yang saya ingin tahu adalah dari Bang Minardo sendiri, apa yang Abang lihat gitu ya Bang di bidang ini. Maksudnya mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan bidang nuklir ya, kan itu kan banyak negara yang udah mulai beneran gencar banget untuk bangun PLTN, atau Indonesia yang baru mau mulai juga. Terus mungkin kalau misalnya di bidang kebumian ataupun semacamnya, itu ya perusahaan tambang masih menjual sangat gitu Bang untuk segi ya mungkin lebih ke duit ya Bang, bukan ke riset ya. Tapi kalau yang dari bidang ini sendiri, apa yang Bang Minardo lihat gitu Bang di ujungnya? Apakah kemajuan umat manusia gitu kah, atau mungkin duitnya juga sebenarnya tidak kalah juga dibandingkan bidang-bidang yang lain Bang? Gitu dulu. Terima kasih Bang. Oke. Mungkin yang paling gampang dijawab, kalau misal dari segi duit, kalau kalian lihat-lihat dari yang tadi aku sempat bilang juga, kalau misal market saham di industri kuantum itu lagi lumayan tinggi-tingginya, berarti kan lumayan menguntungkan gitu, melakukan riset di bidang kuantum computing terutama. Nah, kalau misal apa yang aku lihat sendiri di kedepannya buat apa ya, buat quantum computing sendiri itu sebenarnya ini dibangun dari keresahanku dulu. Jadi waktu aku lihat dulu di topik fisika nuklir dan fisika partikel gitu, itu sekarang penelitiannya agak lumayan ngelambat. Kenapa? Soalnya kayak kalau kalian tahu lembaga penelitian fisika partikel yang paling besar di dunia, CERN, itu kan penelitian mereka kebanyakan kayak bentur-benturin partikel gitu kan ya. Kayak nabrak-nabrakin partikel satu sama lain. Dan di beberapa tahun ke belakang itu belum ada temuan pesat yang terlihat gitu. Nah, waktu itu aku sempat mikir, bisa jadi em, situasi stagnan di dunia fisika partikel itu salah satunya mungkin kita realistis aja pasti karena anggaran duitnya mungkin nggak terlalu banyak. Bisa jadi ya meskipun mereka emang anggaran buat CERN itu udah sangat besar, tapi kalau misal mereka terus mau ngelakuin be- tabrak-tabrakan partikel sampai energinya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi, ya mereka pasti masih butuh dana yang masih banyak gitu. Dan setinggi-tingginya energi partikel yang bisa mereka generate, emang batasnya bisa setinggi apa sih buat nemuin partikel-partikel elementer lainnya. Nah, yang aku lihat dari komputasi kuantum sendiri ini, di potensinya buat nyelesain beberapa problem fisis yang mungkin sekarang masih belum bisa dipecahin gitu. Soalnya, mungkin contohnya kalau di dunia matematika, kan ada beberapa problem yang bahkan buat superkomputer itu nyelesainnya lama gitu. Salah satu contohnya itu di bidang enkripsi data, buat security data itu,
kalau di dunia matematika lumayan dieksplor karena kan enkripsi data itu kan basisnya pakai ini ya. Apa sih? Pakai faktor prima, pencarian akar-akar perkalian faktor prima gitu. Nah, itu kalau di komputer yang konvensional itu butuhnya lama, makanya enkripsi enkripsi di zaman sekarang itu lumayan terlindungi gitu. Nah, kalau ke depannya, kalau penelitian-penelitian yang sekarang pun itu udah ngeliatin kalau komputer kuantum itu bahkan bisa ngebobol enkripsi tadi itu cepat gitu. Nah, berarti ada kemungkinan juga kalau beberapa problem-problem yang sekarang belum bisa diselesaikan secara konvensional, itu bisa diselesaikan dengan adanya quantum computer ini. Dan juga beberapa simulasi yang mungkin secara eksperimennya itu agak susah buat dilakuin atau mungkin dilakuinnya cukup mahal, itu beberapanya bisa kita lakuin pakai komputer kuantum juga gitu. Jadi kita tinggal adopsi kerangka model fisiknya ke sistem komputer kuantum yang kita punya dan kita bisa dapat outputnya gitu. Jadi aku ngelihat potensi-potensi pengembangan riset fisika lebih ke arah simulasi dan pemodelan daripada benar-benar ngelakuin eksperimennya secara langsung kalau misal resource-nya terbatas gitu. Oke, kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain itu? Dari Saya Hadi dulu deh. Ya, Ada yang mau maaf. pertanyaan lanjutan dulu, Di? Mungkin izin mau tanya pertanyaan terakhir ya. Oke. Jadi kan berarti mungkin secara gamblang, apakah bisa diambil kesimpulan Bang kalau misalnya sehabis S1 kita mengambil topik ini ya untuk keilmuan kita lebih dalam, berarti lebih baik untuk kita setelah ini melanjutkan studi yang lebih lanjut hingga S3 dan semacamnya, atau sebenarnya di industri itu bisa langsung terjun gitu kita Bang? Apakah dapat dipahami pertanyaan saya? Terima kasih. Ya. Menurutku sih kalau misal kamu pingin ngedalamin quantum computingnya banget, mendingan lanjut studi dulu S2, S3 di bidang yang terkait. Karena menurutku sendiri, lulusan S1 meskipun ngerjain TA di bidang quantum computing gitu masih belum cukup buat kalau mau masuk ke industri komputer kuantumnya sendiri. Soalnya komputer kuantum itu jenisnya banyak yang tadi aku bilang. Dan masing-masing jenis quantum computer ini itu perlu taraf pemahaman fisikanya yang berbeda-beda juga gitu. Misal kalau kalian ingin kerja di industri quantum computer tapi yang berbasis foton, jadi kalian harus kuatin quantum optics sama sistem pemahaman kalian terhadap optikanya. Kalau misal ke sistem-sistem yang lainnya, misal ke sistem atom Rydberg atau yang neutral atom itu sama ion trap, kalian harus pelajarin interaksi foton dengan material, terus kalian harus pelajarin gimana mekanisme buat manipulasi atomnya atau manipulasi sistemnya dan lain-lain. Jadi S1 masih belum cukup sih menurutku. Soalnya kalian masih perlu buat mempelajari berbagai hal terkait sistemnya. Dan itu yang kebanyakan nggak bakal kalian dapat di S1. Oke, gimana Adi? Ada yang mau ditanyain lagi atau udah cukup? Oke, cukup Bang. Terima kasih Bang Minardo. Oke, sama-sama. Oke. Mungkin pertanyaan lain dari Alif Fahrur. Silakan, Alif. Terima kasih Kak Mas Ronaldo. Yuk. Sebelumnya kenalin Kak Mainardo, aku Abi. Jadi aku mau nanya, tapi ini agak sedikit di luar quantum computing tadi ya. Jadi aku mau nanya, kalau di situ itu riset yang sedang dikembangkan tuh apa aja ya? Baik itu riset terapan atau riset murni.
baik di KAIS atau di Korea sendiri gitu. Oke, mungkin aku nggak terlalu tahu banyak, cuma sepengetahuan aku di KAIS sendiri ini sebenarnya lebih banyak apa ya, antusiasme mahasiswanya itu pengen masuknya ke electrical engineering. Aku nggak tahu alasan spesifiknya, tapi bisa jadi mungkin apa dana buat riset mereka itu lumayan tinggi, mungkin apa ya, hasil output risetnya bagi perusahaan itu banyak yang diharapin gitu. Dan sepengetahuanku dari beberapa cari-cari info sama ngobrol-ngobrol, mereka sekarang lagi banyak ngembangin apa ngembangin sirkuit sama optimasi baterai. Nah, alasannya kenapa? Seperti yang kalian mungkin tahu, salah satu industri paling besarnya Korea itu kan Hyundai. Hyundai itu lumayan terkenal akan mobil listriknya kan ya. Nah, mobil listriknya mereka ini meskipun udah banyak kejual di mana-mana, yang mana dulunya sebelum ada BYD kalau kalian tahu itu di Amerika menjadi salah satu produk mobil listrik yang paling populer gitu di kalangan masyarakatnya. Nah, itu mereka sekarang lagi penelitian terkait optimasi optimasi baterai baterai buat mobil listriknya, kayak optimasi dalam segi pemanfaatan baterainya. Jadi kayak um, op- apa sih namanya, optimasi buat sirkuitnya. Jadi kan mungkin kasarannya yang paling gampangnya, sirkuit kayak PCB sendiri itu kan kalian bisa punya berbagai cara buat bangun satu PCB dengan fungsi yang sama gitu. Kayak jalur listriknya bisa kalian, paling gampangnya ya. Ya, kayak jalur listriknya bisa kalian main-mainin sendiri, mes- meskipun ujung-ujungnya penggunaannya juga sama aja gitu. Nah, salah satu yang mereka kerjain itu optimasi buat sirkuitnya ini supaya memakan daya paling sedikit. Itu salah satu yang dikerjain juga. Yang dikerjain lainnya juga terkait baterai juga, penelitian baterai juga lumayan tinggi di sini karena ya demand dari industrinya juga ada gitu. Jadi penelitian mereka banyak ke arah sana. Mungkin ya yang sepengetahuanku mungkin segitu. Mungkin nggak menutup kemungkinan lain yang aku belum tahu. Soalnya aku juga nggak terlalu banyak nyari tahu juga. Jadi mungkin kamu bisa nyari tahu sendiri juga. Oke, gimana Alif? Ada pertanyaan lagi? Cukup Kak tadi aja. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain ke Kak Mainnya lagi? Oke, mungkin sembari teman-teman. Oke, ada Matthew. Silakan Matthew. Oke, Kak Mai, aku izin nanya Kak. Oke. Eh, jadi kan tadi orang yang lain tuh nanya soal riset-riset ya, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Suaraku masuk gak sebelumnya? Masuk, masuk. Masuk, masuk. Oke. Jadi dari tadi yang lain pada nanya soal riset atau apalah itu ya. Tapi eh tidak bisa dipungkiri bahwa kalau misalnya hidup di negara orang kan, ya kita perlu tahu macam-macam hal gitu mengenai budayanya negara itu, apa terus tuh gaya hidupnya, eh, terus pengeluarannya gitu. Kalau dari Bang Mai sendiri bisa ceritain nggak Bang soal budayanya di Korea, gimana orang-orangnya, gimana karakteristik orang-orang di sana kayak gimana, apa ya budaya kerjanya, terus soal pengeluaran hariannya dan sebagainya itu. Kasih Bang. Oke, oke. Bentar, sebelum jawab aku mau minum dulu ya. Oke. Mungkin salah satu yang ditanyain sama Matthew juga itu hal yang penting karena kita kan
kuliahnya ngerantau di tempat orang gitu. Jadi selain kita beradaptasi sama lingkungan akademisnya atau lingkungan risetnya gitu, kita juga bisa beradaptasi sama lingkungan sosialnya. Nah, sebenarnya kalau terkait iklim di labnya, hubungan sosial sama orang labnya itu mungkin satu lab dengan lab yang lain itu beda. Kayak karakteristik profesor satu dengan profesor yang lainnya juga bisa beda gitu. Kalau mungkin yang awam didengar itu, kalau di Asia Timur kebanyakan kita kalau mau pulang harus tunggu profesor yang pulang dulu baru kita pulang gitu kan ya. Itu mungkin banyak didengar kalau dari Jepang. Ya, di Korea juga ada sih beberapa, tapi itu juga tergantung sama profesor yang kalian dapatnya juga gitu. Mungkin ada juga yang profesor yang benar-benar strict harus, oh kalau mau pulang harus nunggu aku pulang dulu gitu. Atau mungkin budaya di sini kan lumayan gitu, lumayan menjunjung tinggi ini apa senioritas. Jadi harus nunggu yang lebih tua pulang dulu, baru yang lebih mudanya bisa pulang gitu. Cuma di beberapa case mungkin bisa aja hal itu nggak terlalu dipeduliin gitu. Soalnya contohnya kalau di labku itu em, iklim yang dikembanginnya lebih ke terserah kamu mau ngapain aja atau mau pulang jam berapa, yang penting capaianmu udah kekejar. Jadi lebih ke output base daripada ke duration base gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di lab yang lain ada yang tetap nuntut keduanya bersamaan gitu. Jadi harus benar-benar outputnya kecapai, tapi waktunya harus dipakai semua. Bisa jadi ada juga yang kayak gitu. Yang kedua, meskipun perkuliahannya pakai bahasa Inggris, tapi kalau kalian mau banyak explore ke luar kampusnya, itu tetap harus mungkin belajar bahasa Korea dikit-dikit, minimal minimal angka sama frasa-frasa dasar kayak permisi, terima kasih, gitu-gitu yang dasar banget. Itu mungkin perlu belajar juga. Meskipun kalian bisa pakai Google Translate dan lain-lain buat nanya sih, dan mereka masih mau ngeladenin sih kalau di sini. Jadi meskipun kalian pakai Google Translate, mereka tetap mau ngeladenin, tapi kayaknya ada bagusnya juga kalian tetap belajar bahasa Korea dasarnya. Gitu. Terus, mungkin salah satu yang bikin aku kesel itu pronunciation bahasa Inggrisnya orang Korea tuh jelek banget. Itu salah satu hal yang aku keluhin meskipun sampai sekarang. Soalnya bener-bener pronunciation-nya orang Korea buat bahasa Inggris tuh jelek banget. Lebih jelek daripada orang Jepang. Kalau orang Jepang mungkin mereka meskipun pronunciation-nya sama-sama jelek tapi masih understandable lah. Cuma kalau orang Korea tuh udah susah banget. Tuh habis gitu terus di sini tuh apa ya? Orang-orangnya sangat menghargai privasi. Jadi kalau misal kalian di lab atau kalian di public space gitu, kalian nggak bakal diganggu kalau nggak bener-bener perlu. Jadi kayak ngobrol yang bercandaan gitu bakal jarang sih. Mungkin kecuali kalau kalian udah di taraf kedekatan yang lumayan dekat, mungkin bisa jadi. Cuma kalau kalian nggak terlalu dekat, mungkin kalian nggak bakal terlalu banyak berinteraksi sama orang lain meskipun di dalam lab, karena memang mereka cenderung sendiri-sendiri aja gitu. Dan itu bukan berarti mereka nggak senang sama kalian gitu. Mungkin kalau kita pertama kali ngerasain, oh ini kayak nggak diajak ngobrol, nggak apa, ini kayak nggak diterima atau apa, tapi emang itu kebiasaan mereka sih, bukan bukan berarti mereka nggak terima kalian gitu. Terus gitu, spesifiknya kalau di Korea, mereka lumayan patuh sama berbagai aturan. Mungkin bisa jadi karena CCTV ada di mana-mana, tapi bisa
bisa dibilang rasa takut itu bisa bikin sikap orang jadi bagus. Karena di sini tuh kalian bakal sering banget kalau kalian pergi ke food court atau ke kafetaria kampus gitu-gitu, atau di perpustakaan bahkan, atau di ini working, apa sih istilahnya? Co-working space. Nah, itu kalian bakal sering nemuin barang-barang berharga bergeletakan di mana-mana. Kayak misal laptop atau HP, bahkan mereka tinggal di meja gitu aja buat ngecup tempat atau mereka kemana dulu gitu, nggak bakal hilang. Jadi balik-balik, misal baliknya nanti sore, ditaruhnya pagi itu nggak bakal hilang gitu. Dan juga nggak ada yang bakal berminat buat megang atau mindahin juga gitu. Jadi di sini lumayan aman kalau terkait barang-barang. Kayak sama KP. Oke. Tapi mungkin di sana masih bisa hilang ya kalau misal ada orang yang pengen ngambil kayaknya. Nggak tahu juga, Sering aku nggak kalah pernah ya. ke sana jadi nggak tahu. Sering hilang di sini. Itu Asli bahkan di bang, sini banyak yang orang-orang geletakin sepeda itu kadang nggak dikunci sepedanya. Cuma aku masih belum berani sih buat nggak ngekunci sepeda. Jadi Ya. aku masih ngekunci sepedaku. Tapi kalau orang-orang yang warlock sini kebanyakan sepedanya nggak dikunci terus digeletakin di mana gitu, terus balik-balik juga masih di sana sepedanya. Dan oh mungkin ini kadang kalau ada barang yang terlihat ada di tempat umum itu kadang jadi ragu gitu. Ini barangnya emang boleh dipakai secara publik, secara komersil, atau ini punyanya orang gitu. Itu yang agak sulit dibedain ya. Soalnya aku sendiri pernah kayak di jemuran jemuran baju di tempatku itu ada banyak jemuran baju nggak kepake gitu. Cuma aku bingung ini jemuran baju ini emang disediain sama pengelola tempatnya buat dipakai secara umum atau punyanya orang gitu. Saking orang-orang sini suka ninggal-ninggal barangnya. Tapi overall oke sih. Terus tadi terkait apa lagi? Oh, pengeluaran ya. Nah, sebenarnya kalau pengeluaran sebatas makan di kampus itu hitungannya murah, meskipun bagi orang Indo nggak murah. Jadi rata-rata sekali makan di kantin itu bisa sekitar 5.000 won atau sekitar 50 ribuan. Dan itu udah lumayan murah. Dibandinginnya jangan sama UMR-nya Indo, tapi sama UMR-nya Korea. Jadi UMR-nya Korea itu minimal 2,3 juta won kalau nggak salah. Sekitar 25 jutaan. Dan buat mereka pasti makanan 5.000 won itu murah. Soalnya aku bisa bilang 5.000 won itu udah murah karena kalau makan di luar kampusnya itu banyak makanan-makanan yang lebih mahal gitu. Kayak kalian kalau makan di luar kampus harganya bisa sekitar 8 sampai belasan ribu won. Jadi makan di kampus itu udah cukup murah. Kalau food wise banyak yang halal atau enggak? Kalau misal di KAIS-nya sendiri ada tempat yang ngejual makanan halal. Tapi secara umum kalau misal di kantin-kantin spesifiknya itu mereka bakal nge-labelin makanan yang hari itu halal atau enggak. Jadi kalau misal halal mereka kasih halal, kalau nggak ada halalnya berarti nggak halal gitu. Tapi kalau kalian punya tingkat taraf kehalalan yang tinggi banget, yang kayak oh alat makannya, bahkan alat makannya harus yang belum pernah dipakai buat makan babi dan lain-lain, itu kayaknya agak susah sih buat dapetin itu. Kalian bisa tanya juga teman-teman anak-anak 20 atau 21 lainnya yang udah pernah ke KAIS. Pasti mereka setidaknya ngelakuin kelonggaran atau ngelonggarin sedikit terkait penggunaan alat makannya. Soalnya kalau kalian mau dapat alat makan yang bener-bener nggak pernah terkontaminasi sama yang non halal itu kayaknya agak susah. Tapi secara overall kalau makanannya aja yang halal masih bisa didapetin dengan mudah. Soalnya di sini banyak jual makanan makanan seafood juga kayak misal ikan atau olahan udang. Itu masih lumayan banyak.
Gitu sih. Ya kalau Oke. kalian pernah ngobrol sama anak-anak yang pernah ke KAIS, mungkin kalian bakal mungkin bakal pernah diceritain struggle-nya mereka cari makanan juga. Jadi itu bisa tanya-tanya juga. Itu ada si Naufal kan, si Naufal juga pernah ke sini. Jadi bisa kalian tanyain tuh kalau kalian ketemu di kampus. Oke. Gimana Mateo? Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang kelewat gak tadi yang belum ku iniin? Aman sih bang. Oh ya, eh, apa ya? Mau nanya lagi bang, itu boleh nggak? Oke, oke. Silakan, Apa silakan. tadi? Hal-hal yang mungkin di Indonesia biasa kita lakuin gitu, tapi di Korea tuh jelek banget gitu. Bisa buat image atau apa citra diri kita itu jelek tuh apa aja ya bang? Apa ya? Overall sih nggak ada yang spesifik kayak bikin kita jelek. Cuma di beberapa, mungkin ini tiap individu bisa beda. Cuma kalau misal kadang kan ada orang, misal apa ya? Oh, ini biasanya kan kalau misal kita di transportasi publik, biasanya kan kalau kita bareng-bareng sama temen kan suka ngobrol yang sampai keras-keras gitu. Nah, kalau di sini itu event di transportasi publik itu mereka diem gitu. Meskipun nggak semua transportasi publik sih, cuma minimal di bis itu mereka pasti jaga jaga keheningan sih. Nggak ada yang bakal ngobrol sampai sekeras apapun tuh. Mungkin kalau di kereta agak sulit buat dapetin keheningan itu, tapi minimal di bis itu pasti diam. Habis gitu etika make eskalator. Nah ini etika pakai eskalator itu kan mungkin kalau di Indo orang-orang eskalator yang buat 2 orang itu diberdiriin dua-duanya kanan kiri sebelahan gitu. Nah itu kalau di sini bisa dimarahin orang, soalnya kadang ada orang yang buru-buru kan. Cuma kalau di Indo kan kadang orang orang kalau buru-buru agak sungkan kan nggak mau nyela kayak misi mau lewat gitu. Nah kalau di sini itu bisa bener-bener dimarahin sama orang yang pengen lewat buru-buru. Jadi tergantung negaranya kita harus kayak baris satu satu garis doang gitu. Kalau di Indo harusnya karena kalau mobil setirnya di kanan berarti jalur cepatnya di kanan. Kalau di sini setirnya kiri kan jalur cepatnya kiri, jadi kita berdirinya di kanan, jalur kirinya buat jalur cepat gitu. Segitu apalagi ya? Oh, orang sini itu nggak terlalu suka buat berkonflik sama orang secara face to face gitu. Jadi kalau misal kalian tinggal di dorm, kalau misal kalian ngelakuin hal yang dirasa ganggu atau nggak bikin seseorang enak, mereka tuh biasanya nggak bakal nyelak kalian langsung, tapi biasanya ngelakuin beberapa hal yang mungkin bikin, mungkin bisa kalian sadarin gitu. Kadang dibikin di post-it, ditulisin gitu, terus ditempel di tempat yang mungkin kalian tahu, bisa pasti lihat, atau ngelakuin hal-hal yang mungkin kalian bakal sadar, oh mungkin orang ini nggak suka. Jadi nggak terlalu banyak yang terang-terangan di sini. Jadi lumayan dituntut kepekaannya, bisa dibilang gitu. Unik juga ya orang Korea kayak. Ya. Oh ya, buat nambahin tadi, terkait yang tadi nanya buat biaya bulanan, sehari-hari itu kalau misal makan di kampus doang itu sekitar 15.000 won sampai 20.000 won. Itu sekitar. Itu kalau hemat banget ya makannya. Tuh, tapi minimal sehari 3 kali, mungkin sama ngopi sekali, bisa 15 sampai 20.000 won kalau cuma makan di kampus. Nah itu rata-rata di sini sih kalau kalian dapat beasiswa tuh minimal dapatnya 1 juta won.
Jadi kalian bisa hitung-hitung sendiri, mungkin kalian bisa nyisa duit berapa, tapi jangan lupa ditambah-tambahin juga keperluan pribadi kalian yang lainnya. Tapi pasti cukup sih duit beasiswanya. Meskipun di sebelum keberangkatan kalian pasti harus nombokin beli tiket, terus persiapan dan lain-lain, tapi terlepas dari itu lumayan ke cover sih duit beasiswanya. Masih bisa hedon ke LPDP atau enggak? Tergantung lab kalian. Kalau misal lab kalian ngasih kalian duitnya lebih dari 1 juta won tadi, ya bisa aja kalian hedon. Apalagi kalau kalian dapat beasiswa tambahan, kayak beasiswanya GKS atau Hyundai CMK tadi, itu bisa hedon banget sih. Dapatnya banyak soalnya. Gimana Meteo, ada yang mau ditanyain lagi? Aman. Kasih Bang. Oke, mungkin Oke. aku mau nanya lagi deh. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, mungkin aku mau nanya juga. Mungkin mirip yang ditanyain Meteo, Kak. Cuma ini lebih ke... Bentar-bentar. Aku gimana? keinget sesuatu yang harus ku tambahin. Gimana? Maksudnya beasiswa tambahan yang tadi aku bilang itu, jadi sebenarnya kalian kalau dapat yang KAI scholarship itu kalian dapat duit dari lab-lab atau dari profesor kalian gitu. Jadi kalian digaji buat ngelakuin riset. Jadi masih sah kalau kalian dapat beasiswa yang lain karena duit yang dari KAIS-nya itu dihitung sebagai gaji kalian penelitian gitu. Dan beasiswa luar yang kalian dapat itu ya emang yang beneran beasiswa. Jadi bisa aja kalian dapat duit dari lab tapi masih dapat duit dari beasiswanya LPDP atau beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi makanya tadi aku bilang bisa hedon, Oh, oke. bisa bener-bener hedon kalau dapat yang beasiswa tambahan itu. Cuma tanpa beasiswa tambahannya pun kayaknya kalau mau hedon dikit tipis-tipis masih bisa. Hmm. Oke, kami mungkin aku mau nanya lagi, Kak. Eh, Mungkin mirip yang ditanyain Meta tadi, cuma ini lebih ke kultur flow belajarnya sih antara Indonesia dan Korea. Ini mungkin kalau nggak salah waktu aku chat kami kan apa ya, tanggal 24 kemarin ya mulai kuliah ya. Iya. Mungkin kami udah ngerasain lah seminggu kuliah di sana tuh flow belajarnya kayak gimana gitu. Karena antara ITB dan KAIS itu tuh ya dari segi rankingnya tuh jauh banget gitu. Kira-kira menurut kakak flow belajarnya antara di ITB dan di KAIS tuh bedanya kayak gimana sih gitu? Seberapa cepat belajar di sana dan apa ya? Mungkin Kak Mei tau lah karakter mahasiswa di ITB karena Kak Mei juga asisten kan ya Kak. Kira-kira gimana tuh kita bisa ngikutin flow belajar di sana gitu? Eh, ini apa ya? eh Menurut Kak Mai apa ya eh yang bisa diikuti oleh mahasiswa fisika ITB yang secara umum gitu, yang kemampuannya mungkin rata-rata gitu secara umum, biar nggak kaget gitu kalau mau kuliah di sana gitu. Oke. Karena ini masih minggu pertama perkuliahan, jadi harusnya beberapa materi perkuliahannya itu masih masih review dari sebelumnya gitu. Kayak misal aku sekarang lagi ngambil course quantum mechanics dan itu yang sekarang masih nge-review fisika kuantumnya S1 gitu. Tapi kalau aku lihat secara keseluruhan apa ya kayak dedikasi mereka buat belajar itu cukup tinggi karena mungkin tuntutan mereka dari SMA atau sebelum-sebelumnya juga lumayan ini kan kalau kalian pernah lihat SMA mereka kan ada kayak masih ada kayak UN sama kayak ada apa seleksi perguruan tinggi yang bersama yang kayak kayak punya Jepang sama punya Cina gitu. Jadi
secara individu pun mereka apa ya, bisa dibilang aku nggak tahu ya ini beneran atau enggak, cuma bisa setidaknya mereka terpaksa buat belajar dengan rajin gitu, dan itu kebawa sampai meskipun mereka kuliah juga. Bahkan kadang kalau misal aku apa ya merhatiin kuliah gitu, kadang ada beberapa hal yang dijelasin sama dosennya itu trivial, yang harusnya oh ini harusnya minimal kalau udah pernah belajar dulu itu harusnya tahu, cuma mereka masih nyatet dengan Oh, tekun gitu. oke. Di paling itu makanya sebenarnya agak disayangin ya kalau misal di Indo itu UN dihapus terus kurikulumnya kayak gitu jadinya. Tapi ya kan merdeka ya, jadi mau belajar atau enggak merdeka. Iya, memang semerdeka ya, tanpa batas. Hmm. Eh, ada yang itu nggak Kak? Misal kalau di kelasnya tidur gitu, atau Hmm, atau main aku HP gitu? nggak terlalu merhatiin sekitar, cuma di beberapa kasus mungkin aku pernah lihat ada orang yang mungkin tidur ada, yang main HP ada. Ya sih, masih ada sih. Nah itu tuh apa ya? Ya mungkin mirip yang ditanyain Matthew tadi, itu termasuk hal yang aneh nggak Kak di sana? Kalau atau emang dibiarin aja gitu kayak di Indonesia? Dibiarin aja sih. Soalnya jujur Oh, aku sendiri pernah ketiduran, pernah main HP juga. oh, oke. Berarti masih apa ya? Masih mirip-mirip Indo juga lah ya Kak. Mungkin apa flow belajarnya yang lebih cepat ya Kak. Iya. Oke, Oke, Bisa. teman-teman, gimana Kak? Nggak, aku Oke. bilang aku tidur nggak diapa-apain, jadi harusnya secara overall aku karena tidur waktu itu bangun sendiri, jadi harusnya nggak diapa-apain sih sama pengajarnya. Oh, oke. Oke, teman-teman, yang di sini ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman, ke Kak Main ya. Bebas mau nanya apa aja. Oke, mungkin aku tunggu sampai 22.20 lah ya. Kalau enggak, kita tutup aja. Ntar lagi lah, 22.21 Ini lah. udah 20. Waduh. Kak, boleh nanya nggak? Silakan, Oke, Mas. boleh. Kalau di sana gimana Kak sistem penilaiannya gitu? Nah, Oh, salah satu yang ini aku lupa bilang. Salah satu yang bikin mahasiswa-mahasiswanya pada rajin itu soalnya penilaian di sini itu pakai distribusi normal buat semuanya. oh, berarti Jadi nggak dipatok. nggak ada patokan kayak kalian dapat A, setidaknya kalian harus dapat 90 misal. Di sini tuh enggak. Jadi Hmm. mungkin kalau rata-rata kelasnya itu 90, ya itu kalian dapat nilai rata-ratanya gitu. Misal misal B plus atau apa. Misal kalau di Indo dapatnya A, B atau B gitu. Kalau kalian mau dapat A ya benar-benar harus jadi yang paling atasnya gitu. Yang mana kalau 90 rata-ratanya mungkin paling atasnya bisa 95 ke atas kan. Jadi itu yang bikin kenapa di sini orang-orangnya pada rajin, karena sistem penilaiannya menuntut mereka untuk itu. Oh, berarti kalau ada yang orang yang kelihatan rajin tuh makin FOMO ya kayak. Iya, saling FOMO satu sama lain itu jadi jatuhnya. Iya, iya. Soalnya ngeliat si ini belajar, terus si si B misal ngeliat si itu belajar, Udah jadi stres ya. kepaksa belajar juga. Iya. Soalnya Distribusi. pakai distribusi normal itu. Oke. Berarti kalaupun jelek tetap apa ya? Ya kalau emang semuanya jelek berarti tetap aman ya kayak. Sebenarnya kalau dilihat kebalikannya iya sih. Ya cuma oke. Cuma faktanya ya emang bagus ya. Enggak, kalau misal semuanya jelek pun, kalau misal kamu jelek tapi nilaimu masih bagus, berarti masih banyak yang lebih jelek lagi. Oh iya iya. Atau kalau kebalikannya, kalau kamu ngerasa nilaimu udah bagus tapi indeksnya masih jelek, ya berarti masih banyak yang lain yang masih lebih bagus lagi. Ah, oke. Itu. Untung aja distribusinya nggak delta Dirac ya kayak. Waduh. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Ada. Kak mau
mau nanya lagi Kak. Sok, silakan Boleh. Mateo. Kalau di sana gimana Kak? Ujiannya ada 2 kali gitu, terus RBL Ya, yang betul. gitu-gitu. Tergantung Ada matkul. comeback-comebackan gak? Tergantung Comeback matkul, comeback. tapi ada yang ujiannya cuma sekali, ada yang ujiannya cuma 2 kali. Ujiannya tulis kami. Iya, ujiannya tulis. Mungkin kalau beberapa matkul ada yang ujiannya presentasi, bisa jadi. Terus di sini tuh karena emang basisnya kampusnya buat ngeriset, jadi di beberapa matkul tertentu itu ada disuruh ngerjain semacam RBL juga sih. Hmm. Antara kalian disuruh cari beberapa paper, terus kalian nge-propose nge-propose penelitian yang bisa kalian ajuin dari berbagai paper yang udah kalian baca itu, ya gitu. Gimana Mateo? Oke, Aman, aman. silakan Abi. Abi ya tadi. Kalau mau Ini juga ditanya. masih, oh ya, mau nanya lagi tambahan dikit. Jadi ini juga masih seputar pergaulan gitu ya Kak. Apa di situ ada mahasiswa Indonesia gak Kak? Maksudnya yang ketemu langsung gitu, yang ketemu langsung. Terus kalau misal ketemu sama mahasiswa sama Indonesia, dari Indonesia itu apa langsung jadi teman atau gimana? Hmm, sebenarnya di sini ada perkumpulan mahasiswa Indonesia yang di KAIS juga, dan kayaknya persentase orang Indonesia di sini dibanding orang Asia Tenggara yang lainnya termasuk salah satu yang paling banyak. Dan terkait gampang jadi teman atau enggak sih, kadang tuh ini sih bisa jadi sama-sama nggak nyadar kalau sama-sama dari Indo gitu. Hmm. Kalau belum pernah ketemu bener-bener ngenalin diri dari Indo satu sama lain. Kadang kan bisa jadi mungkin kitanya dari Indo tapi kelihatan kayak orang mana gitu. Terus secara overall kan sebenarnya orang-orang Indo sama orang-orang Malay gitu, sama orang-orang Vietnam, sama orang-orang Filipina kan mirip-mirip ya. Jadi kadang itu orang nggak berani approach satu sama lain karena takutnya dugaannya salah gitu. Kecuali emang dari awal bener denger mereka ngobrol pakai bahasa Indo gitu, kadang sama orang disamperin sih. Kayak, oh dari Indo, terus ngobrol. Itu lazim terjadi. Cuma selain dari itu kayaknya agak susah. Kecuali kalian sering ikut kegiatan mereka, misal yang sama-sama orang Indo, misal mereka ngajak olahraga bareng atau ada pertemuan, misal pertemuan mahasiswa baru yang sama-sama dari Indo, itu ada bagusnya diikutin aja biar saling tahu gitu. Hmm. Ya karena di Gimana? sini lumayan diverse dan emang rasio mahasiswa internasionalnya lumayan banyak, jadi nggak nutup kemungkinan yang kelihatannya mirip Indo ternyata bukan Indo. Jadi itu. Hmm. Gimana Abi? Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Aman nggak? Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Kita tunggu sampai Aku 2227 boleh lah. nanya nggak Kak? Oke, dan mungkin ini Boleh. apa ya, sebentar Mateo. Karena kita keterbatasan waktu juga, mungkin kami ada kesibukan juga. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir aja ya Mateo. Mau Oke, nanya-nanya silakan. Kak soal fasilitas-fasilitas yang ada di KAIS itu apa aja ya Kak? Mungkin Oke. dari fasilitas bukan sekadar labnya doang, jadi dari fasilitas apa kayak di ITB gitu misalnya perpusnya, apanya tempat olahraga dan segala macamnya. Oke. KAI sendiri nyediain bis. Jadi kalau kalian mau keluar ke pusat kota, itu mereka ada jadwal rutin bis yang buat bawa kalian ke sana. Kalian bisa manfaatin itu. Terus perpustakaan di KAIS itu buka sampai malam, sampai jam 12 kalau nggak salah. Nggak kayak di tempat itu. ITB. Nggak kayak di tempat itu. Di ITB Kak. Nggak sih, aku lagi nyinggung yang lain, tapi kalau nggak nyadar ya udah. Hmm. Habis gitu, public area di
KAIS itu overall 24 jam sih. Jadi ada kayak tempat kalian mau nongki atau di tempat perpusnya itu bahkan ada beberapa co-working space itu biasanya buka 24 jam. Bahkan kalian bisa tidur siang di sana. Soalnya disediain ada kayak bilik-bilik yang ada batalnya gitu kalau kalian mau tidur di sono. Habis gitu fasilitas peminjaman buku di sana juga gampang banget, nggak perlu bahkan nggak perlu ketemu sama petugas pustakawannya gitu. Kalian bisa ambil bukunya sendiri terus kalian pinjam sendiri, ada alatnya gitu. Jadi mudahin banget kalian. Itulah kenapa kalian bisa pakai perpusat sampai tengah malam. Habis gitu fasilitas olahraganya lumayan lengkap. Kalian bisa nge-gym di sini. Tempat gymnya pun ada banyak. Habis gitu ada lapangan lapangan bola, ada lapangan futsal. Mungkin di sini lebih banyak mini soccer sih daripada futsal. Cuma aku sendiri nggak tahu bedanya futsal sama mini soccer. Jadi cuma aku dengar-dengar mereka sering main mini soccer. Habis gitu track lari. Track lari ada indoor ada outdoor. Lapangan basket, badminton, lapangan tenis, tempat buat main tenis meja. Segitu bahkan kalau nggak salah ada tempat latihan golf juga gitu. Jadi terkait fasilitas olahraga lumayan lengkap sih. Segitu apa lagi? Oh, akses ke berbagai jurnal yang kalian perluin juga di sini gampang. Nggak Hmm. nggak harus pakai Sci-Hub. Waduh. Kalau Ekvis itu sih. Kalau nggak Sci-Hub, udah nggak tahu lah. Iya. Di sini Hmm. tuh bahkan kalian kalau mau nge-search apa kadang itu lebih gampang buka langsung di webnya daripada kalian harus nyari di Sci-Hub gitu. Jadi ya Hmm. itu lumayan Iya. berguna sih. Habis itu apa lagi ya? Oh, di sini tuh fasilitas buat mahasiswa internasional lumayan diutamain, nggak kayak beberapa kampus lain. Jadi di sini tuh kalian kalau perlu perpanjang visa dan lain-lain itu ada tempatnya di dalam kampus. Jadi nggak harus ke kantor imigrasi gitu-gitu. Hmm. Terus itu layanan konseling ada kalau kalian punya mental health issue ya buat generasi si paling mental health. Hmm, terus itu apa lagi ya? Di sini ada tempat buat belajar bahasa Korea gratis. Oh. Jadi kalau kalian ngerasa kalian belum bisa bahasa Korea, terus pingin belajar, ada fasilitasnya. Terus gitu spesifik di kota Daejeon itu ada rental sepeda gratis tiap cuma buat 1 jam tapi kalian bisa diakalin jadi sebelum 1 jam kalian balikin terus kalian ambil lagi sepedanya. Oh. Itu bakal bisa kalian pakai terus-terusan. Jadi kalian bisa pakai sepedanya seharian gratis. Habis gitu. Apalagi ya? Bentar, coba aku cek ya. Apa tahu ada yang kelewat. Hmm, di sini co-working space banyak banget. Jadi kalau kalian perlu tempat buat noki-noki, gampang. Di situ apa ya? Bentar. Kalau kalian perlu masalah bank-bank perbankan, di sini di dalam kampus itu disediain kantor bank juga. Jadi gampang. Terus masalah asuransi kesehatan di sini juga gampang. Jadi di sini tuh kalau kalian kuliah di sini itu wajib subscribe asuransi kesehatannya nasional dan kalian juga ditawarin asuransi kesehatannya KAIS sendiri. Yang mana kalau kalian subscribe asuransi kesehatannya KAIS itu kalian bisa dapat check up gratis setahun sekali. Oh, iya. Situ di KAIS juga ada dorm. Dormnya itu masih di sekitar dalam kampus sih.
Tuh kalian bisa milih antara mau yang sekamarnya berdua atau bertiga atau bahkan sendiri. Ya, habis gitu. Kalau misal di lingkungan kampus, hampir di semua tempatnya itu ada WiFi. Jadi kalian bisa manfaatin itu. Bahkan di luar kampus itu di beberapa public space ada WiFi gratis juga. Jadi lumayan bisa menghemat pengeluaran buat biaya internet. Habis itu di dalam kampusnya sendiri ada banyak toko-toko peralatan sehari-hari yang kalian perlu atau tempat makan. Kalau kalian lagi bosen makanan kantin, apa tadi? Lebih cepat dari Eduroam. Eduroam, Eduroam ITB itu kadang kalau kenceng bisa kenceng loh. Tapi kayaknya nggak ada M-Word. Apa tuh M-Word? M-Word yang mana ini? Habis gitu ada apa lagi? Ada kolam renang kalau kalian suka renang. Kolam renangnya indoor. Ini tadi yang buat bilang nggak ada M-Word aku nggak tahu jadi maaf ya. Habis gitu ada apa lagi ini? Ya sih, overall mungkin yang aku sebutin belum semua, jadi mungkin bisa kalian cari-cari juga. Oke. Tapi intinya di sana tuh ya di sekitar lingkungan kampus tuh benar-benar mendukung banget buat belajar lah ya kayak. Ya, lumayan terayomi kok. Sangat terayomi Hmm. bahkan kayaknya menurutku. Setidaknya buat aku. Hmm. Oke, mungkin untuk pertanyaannya kita akhiri aja ya teman-teman karena keterbatasan waktu juga, mungkin kami ada kesibukan lain juga. Nah, mungkin sebelum kita benar-benar mengakhirinya, mungkin dari Kak Mei ada yang mau disampaikan nggak Kak buat mahasiswa fisika, apapun lah yang mau Kak sampaikan gitu. Motivasi juga boleh, silakan yang lain. Kalau ada yang mau disampaikan. Kalau dari aku sih sebenarnya peluang buat kalau kalian mau studi lanjut itu banyak. Tinggal kalian pinter-pinteran buat nyari peluangnya aja dan memantaskan diri terhadap peluang itu. Jadi kalian jangan capek-capeknya buat ngembangin diri juga. Karena hasil dari pengembangan diri itu juga kalian juga yang bakal ngerasain. Habis gitu, kalau kalian emang pingin berkarir dan studi lanjut di luar negeri itu nggak ada salahnya. Jadi nggak kayak X yang bilang kalau kalian nggak nasionalis dan lain-lain itu. Oh, oke. Jadi ya karena di Indo peluang riset itu sempit di fisika, apalagi di fisika. Jadi emang ada bagusnya kalau kalian eksplor ke luar negeri aja kalau kalian pingin eksplor fisika. Oke. Mungkin itu sih. Kalau Oke. misal masih pingin tanya-tanya info apa-apa bisa tanya ke aku via Line atau via Instagram bebas. Mungkin kalau yang anak 2122 mungkin bisa ngelihat kontakku di grup Himavi, cuma mungkin yang 23 kayaknya gak ada, ya gak ada grupnya kan ya yang 20 ke 23. Ya, nggak ada. Iya, ini nggak ada. Aku lupa bentar, aku coba cek akun Line-ku kalau misal ada yang mau nanya. Kalau nggak salah sih Line ID ku ini Mainardo 09